Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anar Fauji dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Angkatan 2019 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa akan memberi materi dasar listrik dan elektronika, yaitu mata pelajaran dari SMK kelas 10. Pertemuan pertama yaitu pengetahuan dasar listrik. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, asal mula listrik. Setiap benda terdiri dari bagian-bagian yang sangat kecil yang disebut molekul. Apabila molekul ini dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil, bagian-bagian kecil ini disebut atom. Tiap-tiap atom mempunyai satu inti yang disebut proton. Proton mempunyai listrik yang bermuatan positif dan dalam keadaan tidak bergerak atau diam. Proton ini dikelilingi oleh satu atau beberapa benda yang sangat kecil. Benda ini disebut elektron. Elektron ini mengandung muatan listrik negatif dan berputar mengelilingi proton dengan kecepatan kira-kira 300.000 km per detik. Lanjut, elektron. Elektron yang berada pada lapisan terluar atau orbit disebut elektron bebas. Elektron bebas ini cenderung dan mudah sekali untuk berpindah ke atom lain yang berada di sekitarnya, di mana selanjutnya elektron ini turut berputar mengelilingi proton dari atom yang bersangkutan. Akibat dari perpindahan elektron bebas itu, maka terjadi kekosongan di dalam atom yang ditinggalkan dan diisi oleh elektron-elektron bebas yang berasal dari atom lain. Apabila pergerakan dari elektron bebas ini teratur ke suatu arah, maka timbul aliran listrik atau muatan listrik. Ya, seperti itu asal mula listrik. Sudah paham kan? Lanjut, arus listrik. Arus listrik timbul karena adanya aliran elektron. Arus listrik di luar sumbernya mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, dan di dalam sumbernya dari kutub negatif ke kutub positif. Jadi aliran arus listrik adalah kebalikan dari arah aliran elektron. Seperti itu arus listrik. Pengertian pokok dalam listrik. Penghantar listrik. Listrik mengalir sebagai arus listrik seperti air dan melakukan kerja. Benda yang mudah mengalirkan listrik disebut penghantar. Benda yang sukar mengalirkan listrik disebut isolator. Dan benda yang dapat digunakan sebagai penghantar dan isolator disebut semikonduktor. Reaksi dari arus listrik. Arus listrik akan bereaksi jika mengalir. Itu termasuk panas, magnetik, dan gerak kimiawi, dan disebut reaction dari aliran listrik. Reaksi panas. Ketika arus listrik mengalir pada konduktor, arus tersebut mengalami tahanan. Akibat tahanan, aliran arus listrik menghasilkan panas di dalam konduktor. Makin besar tahanan arus listrik, makin besar panas yang dihasilkan. Yang kedua, reaksi magnet. Arus listrik yang mengalir menembus konduktor dan menghasilkan garis gaya magnet. Bisa dilihat dengan mengadakan percobaan sederhana, yaitu taburkan serbuk besi di atas selembar kertas, kemudian alirkan arus listrik pada kawat menembus kertas. Reaksi kimia. Ketika arus listrik mengalir dalam asam belerang melalui elektroda platina, asam belerang terurai menjadi O2 dan H2, dinamakan elektrolisa, yang mana merupakan gerak kimia dari arus listrik. Baterai elektroplating dan polishing menggunakan gerak kimiawi dari arus listrik. Selanjutnya ada arus AC dan DC. Arus AC display sering digunakan untuk keperluan di rumah kita. Arus AC serupa dengan aliran arus DC, intensitas dari aliran berganti secara teratur. Arus AC mempunyai keuntungan bahwa voltage dapat bervariasi dengan voltage transformer. Kerugiannya adalah bahwa arus AC tidak bisa disimpan, dan jika digunakan untuk motor, ini tidak bisa menggunakan torsi yang besar pada saat di start. AC voltage effective flow. Ya, selanjutnya DC. Arus DC atau direct current seperti pada aliran searah dan inflasitas arus, di mana keduanya tidak bisa dirubah. Arus DC mempunyai keuntungan bahwa arusnya bisa disimpan dan digunakan. Arus DC bisa menghasilkan torsi yang besar. Seperti itu gambarnya. Nah, ini merupakan gambar dari aliran listrik. Aliran dari listrik.
Jika kutub positif dari baterai dihubungkan dengan kutub negatif melalui konduktor, maka arus mengalir. Aliran arus listrik bisa dianalogikan dengan aliran air seperti ilustrasi di samping yang tadi. Jika ada reservoir air A dan B yang mana A lebih tinggi dari B dan dihubungkan satu dengan yang lain dengan pipa, air mengalir dari A ke B. Jika permukaan air di A lebih tinggi dari B, dihasilkan tekanan air. Sebab air mengalir ke bawah, aliran listrik terjadi seperti aliran air dari positif ke negatif. Jika potensial positif lebih tinggi daripada potensial kutub negatif dan ini voltage antara terminal yang berseberangan, listrik tidak akan mengalir jika tidak ada perbedaan potensial. Sama halnya dengan air antara sumber dan kutub yang lain. Aliran listrik ini disebut arus listrik, sama dengan aliran air yang disebut dengan aliran air. Lanjut, mengukur arus listrik seperti ini gambarnya ya. Jadi dari baterai ke itu power supply, ada lampunya. Arus listrik dihasilkan oleh voltage. Kita menunjukkan arus listrik dengan simbol I dan menghitung dalam satuan ampere. Impulsitas dari arus listrik didefinisikan sebagai 1 ampere jika mengalir melalui pengantar yang mempunyai tahanan 1 ohm dan voltage 1 volt yang dikerjakan. Apabila suatu sumber listrik dihubungkan dengan sebuah lampu pijar dengan memakai kawat pengantar, maka arus listrik akan mengalir melalui pengantar ke lampu pijar dan kembali ke sumber. Pengaliran arus listrik menyebabkan lampu itu menyala. Arus listrik biasanya tidak diperiksa pada saat sepeda motor sedang diservis. Namun demikian, pemeriksaan tetap dilakukan saat sepeda motor dihidupkan untuk memeriksa kondisi komponen-komponennya. Nah, ini pemeriksaan ya oleh itu ya, multimeter ya, baterai. Dihubungkan dan seperti itulah materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.